Sobat investor, kembali lagi dalam Bizbrief. Seperti yang kita ketahui, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK tengah menyiapkan aturan baru terkait kenaikan batas minimum saham beredar di publik atau free float menjadi 15%. Implementasi kebijakan ini menghadirkan dilema bagi sejumlah emiten di pasar modal Indonesia. Saat ini, struktur kepemilikan banyak perusahaan tercatat masih didominasi pemegang saham pengendali, baik keluarga maupun grup usaha besar dengan porsi mencapai 70 hingga 80%. Pengamat pasar modal sekaligus founder Republik Investor Hendra Wardana menjelaskan pelepasan tambahan saham ke publik bukan sekedar persoalan teknis, namun juga menyangkut aspek strategis dan psikologis bagi pemilik usaha. Menurutnya, saat emiten melepas saham tambahan, artinya mereka mengurangi kontrol dan potensi dividen di masa depan. Hal ini menjadi pertimbangan besar terutama bagi pemegang saham pengendali. Risiko lainnya, jika pelepasan saham dilakukan saat valuasi sedang rendah, langkah tersebut berpotensi menekan harga saham lebih dalam dan merugikan pemegang saham lama. Tantangan juga dihadapi emiten berkapitalisasi kecil dengan likuiditas tipis. Meski bersedia melepas saham, belum tentu pasar memiliki permintaan yang cukup untuk menyerap tambahan pasokan. Di tengah sentimen global yang belum stabil, mulai dari tekanan geopolitik, suku bunga tinggi, hingga arus dana asing keluar, emiten cenderung menunda aksi korporasi seperti secondary offering atau private placement. Artinya, target 49 perusahaan berkapitalisasi besar yang diharapkan menjadi gelombang pertama pemenuhan free float 15% tahun ini berpotensi menghadapi tantangan dari segi timing. Meski demikian, kebijakan ini dinilai memiliki tujuan jangka panjang yang positif. Semakin besar porsi free float, likuiditas saham dinilai akan lebih sehat. Harga lebih mencerminkan mekanisme pasar serta ruang manipulasi semakin sempit. Investor institusi termasuk investor asing juga dinilai akan lebih nyaman masuk ke saham dengan free float yang memadai. Dari sisi tujuan, kebijakan ini dipandang pro good governance dan mendukung pendalaman pasar modal. Sebagai informasi, OJK menargetkan aturan baru ini rampung pada Maret 2026. Saat ini, OJK bersama Self-Regulatory Organization atau SRO masih melakukan sosialisasi kepada para emiten. Data Bursa Efek Indonesia atau BEI menunjukkan masih terdapat 267 emiten yang belum memenuhi ketentuan free float 15%. Sementara itu, kebijakan pemberian notasi khusus bagi emiten yang belum memenuhi ketentuan dinilai tepat sebagai sistem peringatan dini atau early warning system bagi investor. Transparansi ini penting agar investor memahami risiko likuiditas dan tata kelola sebelum mengambil keputusan investasi. Namun, wacana delisting terhadap emiten yang tidak memenuhi aturan perlu ditinjau secara hati-hati. Sebab delisting tidak hanya berdampak pada emiten, tetapi juga investor publik yang terlanjur memiliki saham tersebut. Likuiditas dapat hilang, exit strategi menjadi terbatas, dan potensi kerugian membesar. Sebagai solusi, otoritas dinilai dapat menerapkan pendekatan bertahap dengan masa transisi 2 hingga 3 tahun, disertai roadmap dan evaluasi berkala. BEI juga dapat mendorong alternatif pemenuhan free float, seperti right issue terbatas kepada publik, private placement kepada investor institusi non-afiliasi, atau divestasi bertahap oleh pemegang saham pengendali. Insentif bagi emiten yang proaktif meningkatkan free float serta penguatan partisipasi investor domestik juga menjadi bagian penting agar sisi permintaan mampu menyerap tambahan saham di pasar. Reformasi pasar modal dinilai harus tegas, namun tetap adil dan berorientasi pada keberlanjutan ekosistem, bukan sekedar kepatuhan administratif. Demikian Bizbrief hari ini, pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan sosial media IDX Channel. Terima kasih dan sampai jumpa.